Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dulur dimanapun berada, tetap semangat, tetap sehat, dan insya Allah dalam mencapai keselamatan dunia akhirat. Alhamdulillah. Kali ini topik kita adalah Sumpah Pemuda dan kaitannya dengan Gua Al-Kahfi ya. Jadi kalau kemarin hari Jumat biasanya kita biasa membaca surat Al-Kahfi ba'da subuh. Tepatan kemarin juga hari Sumpah Pemuda 28 Oktober hari Jumat ya kali ya, betul ya. Jadi Sumpah Pemuda kaitannya dengan Pemuda Al-Kahfi. Kebetulan cerita tentang atau kisah tentang Al-Kahfi ini untuk orang beriman ini harus dipercaya, karena memang itu cerita yang dimuat di dalam Al-Quran, dan kami orang-orang beriman tentunya mengimani bahwa apapun cerita yang di dalam Al-Quran itu adalah fakta, bukan fiksi. Nah, apa kaitannya? Kalau kita lihat di sejarah negeri kita, kebangsaan kita, ada Sumpah Pemuda, di mana negeri ini sebenarnya, kalau melihat Sumpah Pemuda, sebenarnya negeri ini, terutama negeri Indonesia, itu ya lahir bukan sejak tahun 45 kalau begitu ya. Itu kan proklamasi itu pengumumannya, tetapi ketertautan antar suku, antar nusa, antar ras, antar golongan itu ya tahun 28 itu, artinya 28 Oktober tahun 1928 atau sekitar 94 tahun yang lalu. Apa yang dapat kita pelajari itu begini, di saat itu sebenarnya para pemuda itu juga sedang mengamalkan nilai-nilai yang kita imani, yakni di dalam kitab kita, terutama Islam, kitab suci Al-Quran ya, bahwa Allah menciptakan manusia itu syu'uban wa qabail. Syu'uban wa qabail atau bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beras-ras, berkelompok-kelompok, berbeda, tetapi ada kalimatnya, diciptakan itu justru untuk lita'arafu, untuk saling mengenal. Tetapi luar biasanya bapak moyang kita di Indonesia yang waktu itu adalah pemuda dari Jong Celebes, Jong Java, macam-macamnya, Borneo dan seterusnya, itu bukan hanya sekedar lita'arafu, bukan hanya sekedar saling mengenal, tetapi saling menautkan citra karsa untuk memaknai keberbedaan dan keragaman itu dalam ketunggal ikaan. Ini yang sering saya kritik, bahwa kita tidak hanya sekedar beragam, kita tidak hanya sekedar berbineka, tetapi harus bertunggal ika. Jadi jangan hanya merawat kebinekaan tanpa merawat dan atau mengupayakan keikaan. Ini bahaya justru gitu loh. Makanya tali yang dipegang oleh Garuda sebagai simbol Pancasila itu adalah tulisannya jelas, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan hanya merawat kebinekaan tanpa mengupayakan ketunggal ikaan. Dan apa yang menyatukan kita? Kita berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kita berapa? Bahasa satu, bahasa Indonesia. Dan kita berbahasa satu. Ini menunjukkan bahwa kita itu dari sisi bahasa kita ribuan bahasa dulu. Tetapi menunjukkan ribuan bahasa itu adalah disatukan. Bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia, bukan hanya sekedar bahasa Melayu loh. Kita mungkin ada beberapa perbedaan juga gitu. Kita berbangsa satu, bangsa Indonesia, menjadi satu, unite. Nah, itu yang harus menjadi citra karsa kita. Nah, kaitannya apa dengan Pemuda Al-Kahfi? Sekarang setelah 94 tahun bangsa kita itu dimulai dengan satu pledge, saya menganggap pledge ya, satu sumpah, satu ikrar,
di mana kita putra putri, kita kan tulisannya itu kita poetra poetri gitu ya. Poetra poetri Indonesia bertumpah dan mengaku bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Jadi tidak ada lagi kita itu kamu orang asli mana, saya orang asli Jawa, saya orang asli Bali, saya orang asli Sunda. Sudah tidak ada lagi itu ketika kita tumpah darah saya mana? Indonesia. Ini memberikan implikasi tidak hanya sekedar hukum, tetapi juga budaya, bahasa dan lain sebagainya. Lalu menyatukan diri lagi dalam apa? Kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dan lagi kita one nation, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Nah, kaitannya dengan apa sekarang? Pemuda-pemuda saat itu secara luar biasa sudah tidak lagi bicara tentang ego dan kepentingan individunya. Boro-boro kepentingan individunya, kepentingan sukunya saja sudah tidak, kepentingan rasnya sudah tidak lagi, tetapi kepentingan bangsa. Nah, ini yang luar biasa. Tetapi coba kita refleksikan kepada pemuda-pemuda sekarang. Wahai sampean yang masih pemuda, saya sih udah tua ini. Kadang lihat jenggot-jenggot saya sudah mulai banyak putih. Sampean yang masih pemuda ya, ukurannya pemuda itu kalau nggak salah 30 tahun ke bawah. Saya pernah ditawari untuk jadi pemuda pelopor tapi udah lewat, sehingga nggak bisa ikut. Nah, pemuda sampean yang masih 30 tahun ke bawah, what are you doing now? Mada taf'aluna al'an? Apa yang sampean lakukan sekarang? Apa coba? Terutama anak-anak muda, wahai anak muda yang masih anak SMP, SMA, apa? Saya bukan menghina, tapi justru ini trigger, ini sebuah challenge untuk menantang sampean. Ketika 94 tahun yang lalu, pemuda-pemuda di Indonesia secara luar biasa menanggalkan egonya, meminggirkan kesempatan berhura-hura, tapi justru berpikir strategis memikirkan bangsa ini. Now, what are you doing? Game, PUBG, apa lagi? ML, Mobile Legend, FF. Saya nggak tahu itu. Tapi apakah itu produktif untuk Anda? Pertama itu aja pertanyaannya. Apakah itu produktif untuk Anda? Dari sisi consume waktu, mengkonsumsi waktu Anda. Dari sisi apa? Consume energi, mengkonsumsi energi Anda. Dan dari konsumsi kesempatan Anda untuk hebat. Ingat dulu, adik-adikku, wahai pemuda sekalian semuanya, waktu tidak berjalan mundur, waktu itu berjalan ke depan. Dan setiap hari, setiap detik dan menit Anda menghabiskan waktu, jika itu tidak produktif, jika tidak produktif, itu sebenarnya Anda sedang kehilangan kesempatan demi kesempatan untuk meraih prestasi. Dan ingat, when you elder, ketika Anda nanti tua, tidak ada yang bisa Anda gantungkan kecuali apa yang telah Anda perbuat di masa muda. Iya, ketika Anda muda, bekerja keras, tegas keras terhadap diri sendiri, maka ketika tua Anda tinggal menikmati softly, retirement with soft, pensiun dengan tenang, dengan lembut. Tetapi ketika Anda sekarang memanjakan diri Anda dengan membuang-buang waktu, dengan mengurus ego sendiri, ini hidup gue, nggak usah urusin, this is my life, sok-sokan begitu, dan memanjakan diri dengan enak-enakan, santai, hidup nganggur dan sebagainya, pagi tidur, malam main game dan sebagainya. Ingat bahwa tidak ada yang menjamin kehidupan Anda tua nanti soft, tapi justru keras. Lalu kaitannya apa dengan surat Al-Kahfi? Pemuda Al-Kahfi yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi di juz 15-16 itu adalah para pemuda yang gigih memperjuangkan idealisme dan prinsipnya di bawah pemerintahan atau kerajaan zalim saat itu. Iya, waktu itu kerajaannya sangat zalim, sangat menyiksa rakyatnya, rajanya juga sangat lalim, dan kemudian pemuda ini memperjuangkan aspirasinya untuk bagaimana mengingatkan para pemimpinnya, mengajak rakyatnya untuk sadar bahwa berada dalam kezaliman, memperjuangkan itu.
Tapi apa daya, karena saking tidak punyanya teman, tidak punya sumber daya, sehingga apa? Satu-satunya jalan kemudian mengajak beberapa orang untuk bersembunyi dari kejaran kedoliman para penguasa lain itu. Allah secara kudrah iradahnya menakdirkan mereka masuk ke gua. Apa yang ingin kita pelajari? Ketika dia masuk ke gua itu, konsepnya adalah bagaimana nanti dia bersembunyi dan akan memperjuangkan lagi. Tapi kudrah iradah Allah kemudian ditidurkan selama hampir 350 tahun. Nah 350 tahun kemudian Allah membangunkan mereka lagi, tetapi dalam keadaan sudah berganti rejim, berganti pemerintah yang adil dan bijaksana. Meskipun kemudian mereka ditidurkan untuk selamanya, dalam arti diwafatkan lagi, tapi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kadangkala kita perlu menyembunyikan diri dari kerusakan itu dengan cara membuat cangkang berupa Al-Kahfi itu. Kalau begitu, wahai pemuda zaman sekarang, jika memang serangan budaya, destruksi moral dan mental ini sudah begitu luar biasa, sampean-sampean semua bisa membuat Al-Kahfi sampean sendiri, bisa membuat salvation cave, apa itu, gua keselamatan Anda sendiri. Tidak dengan cara tentunya masuk ke gunung sana lalu bersembunyi, tidak, tetapi bagaimana kita membuat satu benteng di tengah keramaian. Dengan cara apa? Bentengi diri kita dengan keimanan. Kalau sampean oke, saya tidak percaya agama, oke, that's okay bagi sampean, bagi saya sih tidak oke gitu ya. Tetapi saya masih bisa menyarankan gimana caranya bentengi diri sampean dengan apa? Dengan benteng karya-karya, benteng produktivitas. Jangan biarkan Anda dihancurkan oleh apa? Kesia-siaan. Dengan cara apa? Wasting time. Seolah-olah sekarang kita, this is my life, ini hidup gue, lu. Dengan cara menghabiskan waktu di depan HP tanpa produktivitas apapun. Bahkan secara keilmuan ya enggak, secara keagamaan ya enggak, secara ekonomi ya enggak, secara persahabatan ya enggak. So what? Makanya pertanyaan saya, what are you doing now? Kalau ingin meniru surat pemuda Al-Kahfi, buatlah cangkang itu. Buatlah apa? Cangkang itu. Buatlah gua itu. Untuk sampean dan saya yang percaya terhadap kebenaran agama, maka ayo bentengi diri kita dengan apa? Berbuat kebaikan. Produktivitas. Ayo produktif. Apa? Dalam hal ekonomi, silakan produktif. Kemudian pakai itu untuk kebaikan. Khairunas anfa'uhum linas. Itu cangkang terbaik kita. Itu gua Al-Kahfi kita. Maka ketika kita ingin meminggirkan ego kita, individualisme kita, primordialisme kita, kesukuan kita, apalagi materialisme kita, seperti para pemuda 94 tahun yang lalu yang mencanangkan Sumpah Pemuda, kami putra putri Indonesia, bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia, kami putra putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, kami putra putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ego-ego sektoral, ego-ego primordial itu, apalagi ego-ego individual. Dan ini yang harus kita pahami bersama. Makanya dulur semua, yang kita perlu camkan adalah bahwa ini menjadi PR kita, ya, baik orang tua maupun anak-anak muda sendiri, menjadi PR kita semua. Bagaimana memaknai Sumpah Pemuda itu dengan membuat gua Al-Kahfi di dalam lingkungan kita sendiri. Bagaimana ya, itu tadi cara sudah batasi diri kita, jangan ikut standar orang lain, buat standar sampean sendiri, ya. Jadi kalau misalnya standar iklan itu misalnya sampean anak-anak muda yang masih kecil nggak hebat kalau nggak merokok misalnya, kan begitu, nggak
nggak jantan kalau nggak merokok. Sampean boleh kok berhak mengatakan enggak, standar kejantanan itu nggak merokok, nggak harus merokok misalnya. Sampean kemudian misalnya waktunya sekarang geng-gengan, ya kan, segala macam itu. Kamu nggak keren kalau nggak ikut geng-gengan, lalu kamu nggak keren kalau nggak pernah baca orang. Nggak, sampean bisa punya standar sendiri. Nggak keren kalau sampean nggak lulus lebih cepat misalnya kayak gitu dari SMA, dari kuliah. Bikin standar sendiri. Ini yang namanya bikin gua sendiri. Saya umur 22 sudah harus masuk S2 misalnya begitu, atau sebaliknya saya umur 22 sudah harus membuat buku tentang apa. Saya tantang anak-anak saya juga begitu. Jadi standarnya dialihkan. Standarnya itu kita bikin standar sendiri, kita bikin perimeter sendiri. Ini yang akan membuat insya Allah dulur-dulur, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, wahai para pemuda, menjadi hamba-hamba Allah yang al-kafi. Dan yang terakhir yang ingin saya tegaskan adalah bahwa menjadi al-kafi itu tidak selalu harus menyepi. Menjadi para pemuda zaman itu tidak harus menjadi orang-orang yang menyepikan diri kepada satu tempat yang sepi, enggak. Tapi sampean bisa membuat itu tadi. Bagaimana memaknai kehebatan itu dengan kehebatan standar kita. Kalau tidak punya standar sendiri, pakai standar agama. Nah, ini yang kita tawarkan. Jadi memang nanti ketika sampean memakai standar agama itu seolah-olah nanti terasing dari standar umum yang mainstream. Tetapi menjadi non mainstream kan tidak apa-apa. Al-Kafi jelas non mainstream. Waktu itu para pemuda yang mencanangkan Sumpah Pemuda jelas anti mainstream, karena mainstreamnya saat itu ya dalam kolonialisme itu ya zona nyaman, agar orang-orang yang mencetuskan Sumpah Pemuda itu kan orang-orang yang mungkin akan berhadapan dengan rejim kolonialisme saat itu. Demikian pula Al-Kafi. Nah, sampean jadi pemuda harus berani untuk anti mainstream. Sampean harus berani keluar out of box, berpikir dari kalau anak muda sekarang kalau nggak PUBG, kalau nggak ML, kalau nggak ini segala macam kayak nggak hebat, kalau nggak merokok nggak hebat, kalau nggak tawuran nggak hebat, kalau nggak geng-gengan nggak hebat, kalau nggak weng-wengan nggak hebat, gitu kan? Kalau nggak tiktokan, kalau nggak hebat, sampean bisa kok bikin sendiri. Enggak, saya bukan itu standarnya. This is my claim, this is my al-kafi. Begitu Sumpah Pemuda. Maka ayo kita maknai Sumpah Pemuda itu menjadi pemuda-pemuda yang out of box, pemuda-pemuda yang produktif, pemuda-pemuda yang berpikir mindsetnya positif, pemuda-pemuda yang progresif, dan pemuda-pemuda yang berani keluar dari zona nyaman, keluar dari zona yang tidak jelas itu, untuk kemudian memantapkan standar sendiri, berstandarkan al-kafi, berstandarkan Allah dan Rasulnya, berstandarkan manusia-manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini, Dulur. Sekali lagi saya hanya mengajak tidak mengapa menjadi anti mainstream, dan tidak mengapa juga untuk menetapkan standar keren dan sukses buat diri kita sendiri, asalkan standar itu benar-benar sesuai dengan ridho dan ampunan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah, mencambuk diri kita, terutama anak muda sekarang, untuk berbenah demi masa depan sampean di masa tua nanti di dunia, sampai nanti di masa akhir. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan.